وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk yang kesekian kali saya menitipkan pesan, jangan malas-malas bersalawat kepada Nabi ketika telinga kita mendengar nama Nabi disebut. Bapak Ibu pasti ada yang bertanya-tanya barusan, kenapa tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk mengulangi bersalawat kepada Nabi sebanyak 2 kali. Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang paling pelit, bakhil, medit, merigihisi, buntut kasir, koret, medit. Orang sini bilang pelit, apik, apik, apik. Mulai aneh. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang paling pelit? Dia adalah orang-orang yang ketika nama Nabi didengar mulutnya diam dan bungkam, tidak mau bersalawat kepada Nabi. Itulah hakikatnya orang yang pelit menurut Nabi. Mana dalilnya? Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut mulutnya diam, bungkam, tidak mau bersalawat kepadaku. Itulah orang-orang yang bakhil. Padahal Allah saja beserta seluruh para malaikat bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Yang kita cintai, kita muliakan segenap para guru-guru kita tercinta, habaibuna wa ahibbainal kiram, para habaib, para masyayikh, para muallimin, para asatiz. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi percayalah di hati ini ada rasa cinta, hormat kepada mereka semuanya. Wabil khusus kepada akhina fillah, guru kita semuanya, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi qawlihi wa fi'lih, al-ustaz Nur Mahmudi, hafizahullah wa nafa'na wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita angkat tangan, kita hantarkan doa yang indah untuk semua guru-guru kita. Semoga Allah sehatkan badannya,
Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqomahnya, dijaga dan dilindungi dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Setelah corona tiba, setelah corona datang di negeri ini, lebih dari 1000 ulama kita satu persatu meninggalkan kita. 1000 lebih ulama-ulama di negeri ini sudah pergi meninggalkan kita. Bapak Ibu jangan anggap ini sebuah kebetulan. Ini jangan-jangan sebuah peringatan dari Allah. Seperti yang disabdakan Nabi, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, salah satunya ayyur fa'al ilim. Allah akan angkat ilmu di atas muka bumi ini. Dengan cara apa ilmu diangkat? Dengan diwafatkan para ulama-ulamanya. Terakhir saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir. Terakhir saya kehilangan sahabat seperjuangan dalam komunitas Riau Indonesia Mengaji, almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Dan masih banyak lagi ulama-ulama hebat, para habaibnya, para kiainya, para tuan gurunya satu persatu meninggalkan kita. Jangan lupakan jasa-jasa mereka kepada kita. Yang hidup kita doakan mudah-mudahan mereka panjang umur. Yang wafat kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Diluaskan kuburnya, dibalas kebaikannya, dilipat gandakan kemuliaannya. Amin ya rabbal. Lahumul Fatihah. A'udzubillah. Habib Ahmad Al-Habsyi, mana dalilnya Al-Fatihah sampai buat mayit? Kalimat ini, pertanyaan ini sering kita dengar dari orang-orang yang tidak suka dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Bujur, bid'ah katanya, bid'ah, haram. Yang membaca Al-Fatihah bid'ah. Semua yang bid'ah itu katanya di neraka, dan yang paling dalam nerakanya yang mimpin bacaannya. Kurang ajar. Bujur. Kalau seandainya mereka nggak mau mengamalkan apa yang kita amalkan, mereka diam, itu tidak masalah. Ini kadang-kadang sudah nggak mengamalkan, bukan cuma diam, ngoceh nuduh kita masuk neraka. Ini namanya bungur-bungur pintar. Betul, bujur. Bapak Ibu, siapa bilang Al-Fatihah yang tadi kita baca nggak sampai kepada mayit? Sampai. Nggak usah takut, sampai. Kalau nggak percaya silakan mati. Nanti kita fatihahkan. Bapak Ibu, kalau seandainya kita yang hidup malam ini tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah mati, maka pertanyaan saya pertama, buat apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada salah seorang bertanya, ya Rasul, ibuku sudah meninggal dunia sementara ibuku belum menunaikan haji. Nabi menyuruh orang ini, hajikan ibumu. Bapak Ibu yang pernah pergi haji pasti tahu rangkaian haji itu apa saja sih? Ada puasanya, bujur. Ketika haji ada qiraatul Qur'annya, bujur. Ketika haji ada apa? Ada sodakohnya, bayar dam, bujur. Ketika haji kita dianjurkan fala rafatha wala fusuk wala jidalnya.
Ketika haji ada solatnya. Di dalam solat kita baca Al-Fatihah. Semua rangkaian kebaikan mulai dari baca Quran, baca surah Al-Fatihah dalam solat, sedekah, puasa, semuanya menjadi satu namanya haji. Itu saja sampai, apalagi sekedar Al-Fatihah saja. Bujur, bujur, bujur. Kalau seandainya yang mati tidak bisa mendapatkan manfaat dari yang hidup, pertanyaan kedua, buat apa ketika satu hari Nabi akan mensolatkan jenazah, Nabi tanya para sahabat, apakah si mayit ini punya hutang? Sahabat menjawab, betul ya Rasul, dia punya hutang. Nabi mundur, gak jadi mensolatkannya. Nabi berkata, kalau begitu kalian saja yang solatkan, saya tidak. Nabi enggak mau menyolatkan orang yang ada hutang. 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 Apalagi hutang negara. Bujur. Bujur. Tuh hati-hati dengerin tuh Presiden. Makin banyak ngutang nanti makin banyak orang enggak mau nyolatin. Tiba-tiba datang Qatadah. Ya Rasul, izinkan saya yang membayar hutangnya. Mendengar itu, Nabi mundur lagi, lalu Nabi mengakukan, Nabi solatkan jenazahnya. Kalau seandainya nggak ada manfaatnya, kebaikan yang dilakukan oleh yang hidup buat yang mati, kalau nggak sampai, ngapain Nabi menyetujui kebaikan yang dilakukan sahabat kepada sahabat yang lainnya? Bujur. Bujur. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Kalau seandainya yang mati tidak bisa menerima kebaikan dan manfaat dari yang hidup, pertanyaan ketiga, buat apa kita sholat jenazah? Bukankah sholat jenazah itu isinya adalah doa yang dibacakan oleh yang hidup untuk yang mati? Bujur, kalau nggak ada manfaat untuk apa? Kalau seandainya kita yang hidup tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun buat yang mati, pertanyaan keempat, buat apa Nabi mengajarkan kepada kita lewat istrinya yang bernama Aisyah, kalau lewat kuburan ada salam khususnya. Salam orang hidup beda dengan salam orang mati. Bujur, kalau nggak ada manfaatnya, kenapa Nabi bedakan? Bukankah salam itu adalah doa? Nabi ajarkan lewat istrinya Aisyah, kalau lewat kuburan anak-anakku ada salam khusus. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin antumul muqaddimuna wa ana insyaallahu bikum lalahikun. Bukankah salam itu doa? Kalau nggak ada manfaatnya, untuk apa Nabi ngajarin kita? Emang Nabi ngajarin kita jadi orang stres ngomong dengan yang mati? Bujur, anak-anakku, jangankan salammu, bunyi telapak sendalmu saja mayit masih bisa mendengarkannya. Ketika mayit kita hantarkan ke kubur, lalu ditutup dengan tanah, satu persatu kata Nabi, si mayit itu bisa mendengar bunyi telapak sendal satu persatu penghantarnya pulang. La yasma qur'a ni'alihim. Kata Nabi, ketika dia dimasukkan ke liang kubur, satu persatu penghantarnya pulang, itu bunyi sendalnya saja mayit masih kedengeran. Bunyi sendal masih bisa dia dengar. Apalagi talqinmu, apalagi tahlilmu, apalagi yasinmu, apalagi salammu. Bujur, bahkan di hadis yang lain Nabi tambahkan,
Ketika kamu melewati kuburan anak-anakku, kamu tahu siapa yang dikuburkan di dalamnya. Semasa hidupnya kamu kenal baik orangnya. Mungkin kerabatmu, mungkin keluargamu, mungkin sanak familimu. Lalu kamu mengucapkan salam. Kata Nabi, si mayit diizinkan Allah membalas salammu. Tapi bersyukurlah kamu kepada Allah. Kamu nggak bisa mendengar jawaban dari mayit. Mikir bocah. Ada yang mikir. Kalau seandainya jam 12 malam kamu lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu mereka berjamaah menjawab. Kum salam. Insya Allah kamu jadi jenazah berikutnya. Bujur. Bujur. Biasa makhluk halus. Bapak Ibu, kita tidak mungkin mengamalkan sesuatu kalau tidak ada sesuatu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Siapa bilang Al-Fatihah itu tidak sampai-sampai Nabi yang malah menyuruh. Nabi ajarkan kepada 3 hal kalau ada keluarga yang meninggal dunia. Catat. Idza mata ahadukum. Kata Nabi, kalau ada yang meninggal dunia di antara kalian. Ada yang meninggal dunia, Nabi ajarkan 3 perkara. 1, ingat baik-baik. Fala tahbisu. Kata Nabi, jangan tunda-tunda pemakaman si mayit. Makamkan lebih cepat, lebih baik. Jangan tunda perjumpaan mayit dengan Allah Tuhannya. Lebih cepat, lebih baik. Bujur. Yang kedua, kata Nabi, fala tahbisu wa asri'u bihi ila qabrihi. Segerakan makamkan si mayit, jangan ditunda-tunda. Kalau tidak ada syarat yang dibenarkan oleh agama, enggak boleh menunda-nunda pemakaman. Jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, idza mata ahadukum. Kalau seandainya ada yang meninggal dunia di antara kalian, kata Nabi, wal yaqra bi fatihatil kitab inda ra'sihi. Bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepala si mayit. Bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepala si mayit. Ini dalil kalau Al-Fatihah sampai ketika dibacakan kepada mayit. Alhamdulillah. Yang ketiga, idza mata ahadukum. Kalau seandainya ada yang meninggal di antara kalian, Nabi ajarkan wal yaqra bi khatimati suratil Baqarah inda rijlaihi. Bacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di pangkal kaki si mayit. Bapak Ibu, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Yang awal bunyinya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi. Ayat berikutnya la yukallifullahu nafsan illa. Kalau malam ini saya ajak baca sama-sama 2 ayat ini bareng-bareng, mau? Mau? Ada 2 keuntungan kalau kita ngaji bareng-bareng. 1, pahalanya berlipat ganda. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan akan datang ketika kita bersinergi dalam kebaikan. Yang kedua, untungnya kalau ngaji bareng-bareng, insya Allah nggak bakal ketahuan teman sebelah kalau kita nggak hafal. Minimal mulut goyang doang. Apalagi pakai masker, nggak bakal ketahuan. Kita baca malam ini sama-sama yuk. Mudah-mudahan Allah hujani tempat ini dengan keberkahan. Habib Ahmad Al-Habsyi, kalau kami baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah bersama Habib malam ini, kira-kira kami dapat apa Habib? Saya hadirkan janji Nabi buat kita. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, Nabi yang jamin hidupnya di dunia serba berkecukupan. Meskipun pandemi
tetap bersemi. Bukan dia yang mencari dunia-dunia yang menghampiri. Bukan dia yang mengejar duit, tapi duit yang mengejar-ngejar dia. Jangan lupa rezeki itu ada dua. Ada yang kita datangi, tapi ada yang mendatangi. Bujur, saya namakan amalan ini dengan nama amalan anti bokeh, amalan anti kere, amalan anti kanker kantong kering. Kalau bahasa Inggrisnya amalan anti kada berduit. Bapak Ibu, di saat pandemi sekarang berapa banyak orang yang punya pekerjaan di PHK. Kemarin saya baca TV, nonton TV, 8.000 karyawan pesawat Lion di PHK. Kemarin saya ada satu perusahaan besar guru, puluhan ribu karyawannya diberhentikan. Saya bisa ngomong begini karena di kejadian itu di depan saya. Puluhan ribu karyawannya, marah karyawannya, berontak, puluhan ribu dipecat, persis lagi di depan saya. Saya kan lagi di depan TV, persis di depan saya. Jangankan yang baru mau cari kerja, yang sudah lama bekerja saja banyak di PHK. Gara-gara corona semua jadi merana. Bujur, tapi jangan khawatir, kita punya Allah. Bergantung dengan manusia siap-siap kecewa, tapi berharap dan bergantung dengan yang maha kaya raya, tidak akan ada kata kecewa. Maka malam ini kita baca sama-sama 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nanti amalkan setiap malam. Demi Allah sampai detik ini amalan yang selalu saya amalkan dan saya buktikan kedahsyatannya. Sedikit pun pandemi tidak ada pengaruh karena saya bergantung kepada Allah. Hadirkan hatinya. Kita getarkan tempat ini dengan bertilawah, dengan membaca Al-Quran bersama-sama. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به semuanya wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil
kafirin. Singkat, padat. Setengah jam sudah berlalu. Lanjut. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Kita doakan dulu anak-anak yang ada di depan kita ini. Mudah-mudahan menjadi investasi dunia akhirat bagi ayah ibunya. Saya kalau lihat makhluk-makhluk halus ini, jadi ingat dulu waktu saya mondok. Orang biasa di pondok, balik ke pondok, ngerasa seperti balik kampung. Saya di pondok itu paling kecil dari semua santri yang lain. Kalau masuk pondok ingat nostalgia dulu. Makanya tadi saya betah betul di rumah guru. Dulu selama mondok saya pernah satu kali minggat. Jangan diikuti. Cuma ngasih tahu doang. Nanti ada hikmah di balik cerita ini. Ini mohon maaf guru, ngadepin bocah metode dakwahnya harus pakai cerita. Kalau kita ceramah nggak pakai cerita, nanti kita yang ceramah, mereka yang bercerita. Anak-anakku, tahukah kalian Quran isinya 2/3 lebih banyak cerita? Cerita orang-orang sebelum kamu, cerita nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Berarti isinya khol semua. Berarti isi Al-Qurannya managib. Managib tentang cerita-cerita nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang menganggap bid'ah acara khol baca managib, berarti dia membid'ahkan Al-Quran. Karena Quran isinya cerita, managib, cerita nabi-nabi sebelumnya. Bujur. Anak-anakku, kalau lihat kalian dulu, saya ingat saya waktu masih di pondok. Dulu ketika masuk pondok, tahun 1980 sekian, itu zamannya Zainuddin MZ lagi naik-naik daun. Lagi hot-hotnya. Saya ngefan banget dengan Kiai Haji Zainuddin MZ. Kepengen jadi kayak Zainuddin MZ. Kepengen. Akhirnya harapan saya menunjukkan titik terang. Kepengen ketemu Zainuddin MZ, saya baca berita beliau akan datang ke kampung saya dan ceramah di Masjid Agung Palembang. Dari pesantren ke masjid itu cuma 15 menit. Saya sudah ngatur strategi. Insya Allah nanti saya akan hadir tausiahnya. Ternyata begitu beberapa hari hanya dapat informasi Kiai Haji Zainuddin MZ ceramahnya jam 11 malam. Kami anak pondok, habis maghrib gerbang sudah ditutup. Saya mikir waktu tinggal beberapa hari ke depan. Akhirnya saya muter otak, gimana cita-cita harapan saya tetap terwujud, bisa melihat idola, mendengarkan secara langsung ceramahnya, nggak ada pilihan kecuali minggat dari pondok. Saya nggak punya ilmu minggat. Akhirnya saya berteman dengan jago minggat. Bukankah agama mengajarkan? Tanyakan kepada ahlinya. Hitungan hari saya cari di pondok teman mana yang jago minggat, nggak pernah ketahuan. Saya temenin, saya deketin, saya kepengen mencuri ilmunya. Araftu syar, laisa lisyar. Wah, dalilnya. Kita boleh mempelajari kejahatan, tapi bukan untuk jadi penjahat. Wah, zaman dulu dalilnya itu. Saya datang kepada kelompok, ada 3 orang teman saya juara minggat. Saya datang. Bang, saya dengar-dengar abang bertiga ini trio minggat. Tidak pernah ketahuan. Tolonglah ajarkan ke saya jurus-jurus minggatnya.
Kalau boleh saya ingin mengajak abang kita minggat berjamaah. Waktu, tanggal nanti ditentukan. Tapi sebelumnya ajarkan dulu saya teknik minggat. 3 orang minggat ini langsung kaget. Karena yang ngajak minggat, anak yang gak pernah minggat. Bagi mereka satu kehormatan. Saya disambut dengan kalimat ahlan wa sahlan. Belajarlah seilmu minggat, baru tahu tekniknya memang luar biasa. Dari lantai 2 mereka bisa loncat tanpa bunyi, tanpa ketahuan petugasnya. Akhirnya mereka nanya saya, Ahmad, kira-kira nanti kita minggat kemana? Nanti kita keluar dulu dari pondok. Kalau sudah agak jauhan dari pondok, dekat-dekat pasar, nanti saya kasih tahu kemana tujuan kita minggat. Begitu kita loncat, selamat, gak ketahuan petugas. Berjalan menjauh dari pondok, dekat pasar, mereka bertiga membentak. Saya tanya, kemana kita mau minggat? Nonton bioskop? Saya bilang, kada. Main biliar ya? Kada. Ngerokok? Kada. Terus kamu ngajak kami minggat, tujuannya kemana? Insya Allah minggat kita kategori hasanah. Minggat hasanah, emang kemana? Kita akan menuju ke Masjid Agung mendengarkan tablik akbar Kiai Zainuddin MZ sejuta umat. Dipukul saya, Pak. Kurang ajar kamu ya. Kalau tahu model begini dari awal kami tidak mau menurunkan ilmunya. Emang selama ini kita di pondok kurang diceramai guru-guru kita. Melek mata telat bangun subuh diceramahi. Mau tidur telat tidur diceramahi. Tiada hari kuping ini panas mendengar ceramah. Kamu mau nyuruh kita dengerin ceramah, dasar kamu. Akhirnya pecah kongsi. Mereka ada yang main biliar, ngerokok, nongkrong, nonton bioskop. Saya niat awal, saya minggat ingin mendengarkan tausiah. Datang saya ke Masjid Agung mendengarkan idola saya. Masya Allah, satu kepuasan yang tiada terhingga. Saya pelototin ke Haji Zainal. Selesai ceramah jam 12 malam lewat. Janjian dengan mereka bertiga di titik pertemuan yang pertama. Begitu ketemu sudah tidak ada kekompakan. Sudah ada keretakan. Sudah mulai nafsi-nafsi. Begitu masuk pondok tidak saling menjaga, tidak saling melengkapi. Akhirnya ketangkep basah petugas. Kami berempat dikurung di penjara pondok. Dulu di pondok itu ada penjara. Yang bandel-bandel masuk penjara. Itulah pengalaman pertama saya masuk penjara. Jangan diikuti ya. Di penjara sampai menjelang subuh. Begitu menjelang subuh kami dibuka, dipermalukan di hadapan semua santri. Pimpinan pondok datang. Seorang habib ulama besar. Namanya Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Murid Al-Habib Abdul Qadir bin Pagi, ulama besar kota Malang. Kami bertiga, berempat dibariskan. Dihadapkan satu persatu ditanya. Mulai teman saya yang bertiga dulu ditanya, hei walad, kamu minggat kemana semalam? Dia jujur, nonton bioskop Abuya, dipukul pakai rotan 1 kali. Dalam hati saya, rasain loh. Diajak ceramah nggak mau. Saya sudah modal PD, saya nggak akan dipukul insya Allah. Karena bid'ah, minggat hasanah. Santri kedua ditanya, hei kamu semalam minggat kemana? Jujur dia, ngerokok Buya. Keluar, dipukul 1 kali pukulan. Dalam hati saya, rasain. Santri ketiga, kamu minggat kemana? Nonton bioskop Buya. Keluar, dipukul 1 kali. Dalam hati saya, rasain kalian. Saya sudah ngajak ke masjid, kalian gak mau.
Giliran saya, begitu ditanya, saya modal PD. Yakin guru saya nggak akan marah. Pasti bangga dengan minggat saya. Karena guru saya juga penceramah. Pasti sesama penceramah tidak saling mendahului. Bujur. Giliran saya ditanya, Ahmad, kamu minggat kemana? Dengan santai, senyum, selengean, saya menjawab, Abu ya, insya Allah jawaban saya tidak akan mengecewakan Abu ya. Kamu minggat saja saya sudah kecewa. Jangan banyak ngomong kamu. Tenang Abu ya. Kalau ketiga-tiga makhluk mubazir ini minggatnya kategori dolalah, nonton bioskop, main biliar, merokok, insya Allah Ahmad tidak akan mengecewakan Abu ya. Memangnya kamu minggat kemana? Minggat hasanah. Kemana kamu minggat? Nonton tablik akbar dai sejuta umat ke Haji Zainuddin MZ di Masjid Agung. Akhirnya malah 3 kali saya dipukul. Keletar, keletar, keletar. Mereka bertiga kompak, rasain loh. Coba ikut kita. Jujur Pak, sebagai santri ketika itu ada rasa kecewa. Guru tidak fair. Guru tidak adil. Masa yang merokok 1 kali yang dengerin ceramah 3 kali. Saya teringat pesan ayah saya ketika memasukkan saya ke pondok. Nah, pengen gak ilmumu berkah? Jaga hatimu, husnudzon dengan gurumu, husnudzon. Husnudzon dengan gurumu. Man ahabbak nasohak. Siapa yang mencintaimu akan menasihati. Saya bersihkan hati saya. Tidak apa-apa. Saya ikhlas dipukul 3 kali. Tapi hati bertanya, kenapa harus 3 kali? Masih ada ragu rupanya setan. Tidak sampai di situ hukuman saya terima. 3 begajul tadi langsung disuruh istirahat. Sementara saya dikasih hukuman tambahan. Karena alasan saya waktu itu mendengarkan ceramah. Akhirnya saya dikasih hukuman tambahan. Apa hukumannya? Jam 12 malam saya dibawa ke kuburan yang angker. Dilepas di tengah-tengah kuburan. Disuruh ceramah. Dibawa saya di tengah-tengah kuburan angker, diceritakan lagi, kamu berdiri di sini, lihat tanahnya masih baru, tadi sore jenazahnya baru dimakamkan, yang mati preman karena dibunuh oleh preman yang lain, matinya mengenaskan su'ul khatimah. Kamu berdiri di sini, kalau kamu nggak mau, kamu saya coret jadi santri, kamu dijamin tidak lulus. Daripada saya nggak lulus, lebih baik saya terima tantangan ini walaupun dengan resiko kesurupan. Saya berdiri di sana. Kalian tahu sendirian, tengah malam. Saya jaga hati saya, husnudzon, husnudzon. Saya tanya guru, saya harus ceramah apa? Ceramahnya, temanya tentang kematian. Lengkap penderitaan saya. Jam 12 malam sendirian di kuburannya angker tentang kematian. Guru saya berdiri di ujung sudut jalan ngasih kode. Mulai. Saya langsung tutup mata. Enggak berani saya baca hamdalah dan salam, saya langsung baca ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati, termasuk yang di sana. Marah guru saya. Padahal saya ngomong apa adanya. Guru saya teriak, ulang lagi ceramahnya. Tidak sempurna, harus pakai salam dulu. Saya jawab, nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut ada yang jawab. Anak-anakku santri zaman dulu dihukum begitu nggak pernah melawan. Husnudzon dulu yang dikedepankan. Mudah-mudahan ada hikmah. 3 tahun setelahnya
Saya nggak berani bertanya, nggak mau saya nanya. Kalau disuruh kesempatan saya mau nanya. Setelah 3 tahun berikutnya saya dipanggil guru saya. Ahmad, ta'al, ajlis. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan kepada Abuya? Ada Abuya. Sudah 3 tahun tersimpan rapi di sini. Kamu mau nanya apa? Yang pertama Buya. Buya masih ingat gak dulu Buya pernah menghukum Ahmad? Dari 4 orang yang minggat, 3-3-nya minggat gak benar. Cuma Ahmad yang benar. Dengerin ceramah. Tapi kenapa Ahmad dipukul 3 kali? Guru saya tersenyum. Dari 4 orang itu, yang lain minggatnya jelek, kamu minggatnya baik. Saya senang, saya bangga, saya terharu. Makanya saya pukul lebih banyak. Pukulan itu adalah doa Ahmad. Biar kamu nanti jadi penceramah terkenal. Bisa memberikan manfaat. Kamu tahu nggak pacuan kuda? Ketika atlet naik kuda pacuan, yang menunggangi kuda pasti memukul pantat kuda dengan kencang. Klutar, klutar, klutar. Makin kencang, makin melaju cepat. Mana mungkin kuda bisa menang kalau yang menunggangi kuda bukan memukul, malah meraba-raba. Maju. Yang ada kuda bukan menang nafsu. Bujur. Bujur. Berarti selama ini saya dianggap kuda. Senyum saya Pak. Alhamdulillah ya Allah terjawab. Ternyata tidak sia-sia saya husnudzon dengan guru. Masih ada yang mau kamu tanyakan nak? Masih Buya, pertanyaan kedua. Apa nak yang mengganjal di hati? Kenapa saya Buya disuruh ceramah di kuburan? Disuruh tema tentang kematian? Jam 12 malam sendirian. Apa hikmah di balik ini Abuya? Nanti kalau kamu sudah jadi kuda yang menang, kamu nyampe finish, kamu kan dapat piala. Kamu kan dapat panggung kehormatan. Begitu juga nanti kalau kamu sudah jadi penceramah, kamu diundang ceramah ke sana, ke sini, kemana, ke situ. Kamu punya panggung nak. Jangan kamu pikir yang mendengarkan ceramahmu itu hatinya hidup semuanya. Tidak sedikit yang hadir yang mendengarkan ceramahmu, ada orang-orang yang wujuduhu ka'adamu. Dia orang hidup tapi hatinya mati. Dia datang ke majelismu bukan mencari manfaat darimu, tapi mencari-cari kesalahan yang keluar dari mulutmu. Mana nih, mana? Kira-kira bisa nggak jadi tersangka? Padahal kan tadi malam itu saya nggak ngomongin nama presidennya. Tapi kan jadi viral. Berapa hari yang lalu saya lagi ceramah ngomongin sesuatu. Saya nggak ngomongin orang. Saya cuma ngomong. Kata teman saya, kalau punya anak suka bohong, itu biasanya bakal jadi presiden. Saya nggak ngomong presidennya siapa. Tapi kalau punya anak suka diem, nggak ngomong-ngomong, kata teman saya, insya Allah jadi wakil presiden. Kan saya nggak ngomong namanya, tiba-tiba viral hari ini. Omongan saya itu 1 juta lebih orang yang nonton. Baru berapa jam ditayangkan. Padahal saya nggak nyebut nama. Pakai kata-kata orang. Langsung teringat pesan guru saya. Nanti akan banyak orang-orang yang hadir di dalam majelismu bukan mencari manfaatmu. Bukan menerima kebenaran yang keluar dari mulutmu. Tapi dia mencari-cari kesalahan dari mulutmu. Mereka itulah hatinya mati nak. Ternyata saya sudah merasakan saat ini saya sedang berada di zaman itu. Banyak orang-orang yang seakan-akan hidup tapi hatinya mati. Maka anak-anakku lewat cerita ini saya ingin menitipkan pesan. Yakinlah, ridholah, legowolah dengan hukuman apapun yang diberikan guru kepadamu. Selama hukuman itu memang karena faktor kesalahanmu. Kamu ikhlas, kamu ridho, itu jadi asbab keberkahan dihadirkan Allah untuk hidupmu. Insya
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Singkat, padat. Lanjut. Yang kompak dong, lanjut. Sudah hampir 1 jam tanpa terasa. Jawab yang kompak. Ngaji dengan saya terasa tidak? Terasa tidak? Saya yang merasakannya. Tenggorokan terasa kering. Ini hari tablik akbar saya yang keempat hari ini. Ini hari dari awal tanggal 7 sampai sekarang ini safari sakwah saya titik yang ke-23. Insya Allah saya di Kalsel ini sampai tanggal 31 Agustus. Ada hampir 60 titik tausiah. Bapak Ibu tahu siapa yang membawa saya hadir ke Kalsel ini? Mereka yang membelikan saya tiket, mereka yang bayarin hotel, mereka yang nanggung makan saya, mereka yang siapkan transportasinya. Mereka adalah mujahid-mujahid di jalan Allah. Siapa mereka? Mereka menamakan kelompoknya Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelum ke Kalsel saya dibawa tablik akbar keliling ke Kaltim. Sebelum ke Kaltim saya dibawa mereka berdakwah ke Lombok. Sebelum ke Lombok saya dibawa mereka terbang ke Batam. Sebelumnya ke Sumut, Medan dan sekitarnya. Sebelumnya Pekanbaru, Riau dan sekitarnya. Hari ini hampir 1 bulan saya dibawa muter ke Kalsel. Dari Kalsel saya akan dibawa mereka ke Sumatera Selatan besok. Dari Sumatera Selatan bulan berikutnya saya di Kalteng. Dan nanti akan keliling kemana-mana. 1 tahun jadwal saya sudah diatur full oleh mereka. Dalam 1 bulan saya cuma 4 hari saja balik ke Jakarta. Sisanya banyak bersama mereka. Sekali lagi sebulan cuma 4 hari saja saya di Jakarta. Saya cuma ingin memastikan apakah Monas masih ada? Atau jangan-jangan sudah pindah? Bujur. Kadang-kadang saya dibawa oleh Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa. Saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota. Saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang ibu-ibu, saya pernah dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa... Siapa yang bilang orang hutan barusan? Mereka ini luar biasa loh Pak. Usia masih muda tapi jihadnya sungguh luar biasa. Saya selalu mengangkat tangan berdoa mudah-mudahan mereka termasuk seperti yang disabdakan Nabi. Bukankah Nabi pernah bersabda, Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat. Ke-7 golongan ini akan dijamin Allah mendapatkan payung perlindungan. Di mana hari itu tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya mereka insya Allah termasuk. Siapakah mereka? Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Kata Nabi, anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya di jalan Allah. Bapak Ibu bayangkan setiap hari mulai subuh sampai subuh kembali. Mereka bersama ulama-ulama. Menghadirkan ulama ke masjid, ke pondok, kemana-mana. Diberikan keringanan buat semua tempat yang kami kunjungi. Nggak ada syarat-syarat yang memberatkan. Tanyakan Tuan Guru. Seperti saya dihadiahkan kado kejutan buat para jamaah. Bukankah ini namanya pejuang-pejuang agama?
Bujur, bujur. Bukan hanya di situ, mereka mengajak jamaah mengaji plus mengkaji. Karena salah satu yang membuat kaum muslimin tertinggal dari orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, kita sibuk ngaji doang, males mengkaji. Mereka menghadirkan ulama biar mengkaji. Mereka mengajak kita juga berwakaf. Mereka buat kita makin dekat dengan Allah. Acil, di saat anak-anak muda seusia mereka sekarang boro-boro mikirin agama Allah, melek mata, boro-boro mikirin Quran, yang ada malah main tiktokan. Halo guys, ih najis teralala. Bujur, Bapak Ibu, baru 1 tahun komunitas ini berdiri, mereka berhasil mengajak umat mengumpulkan wakaf Quran sebanyak 200.000 mushaf. 200.000 lebih selama 1 tahun saja. Sementara Raja Salman, orang nomor 1 di Saudi Arabia, yang uangnya katanya nggak ada serinya, tahun ini cuma mampu nyumbang Quran untuk Indonesia sebanyak 30.000 Quran saja. Raja Salman loh, Raja Salman loh, Raja Salman. Yang kemarin datang ke Indonesia, heboh orang Indonesia. Padahal yang datang baru Raja Salman, belum Imam Mahdi. Bujur. Teman saya anggota Dewan DPR RI, mentang-mentang bisa foto bareng Raja Salman 1 tahun saya nggak ditegur. Padahal baru Raja Salman sombong, saya sama Raja Dangdut nggak sombong. Bang Roma. Raja Salman 30.000, raja, uangnya nggak ada seri. Mereka ini anak muda, bukan raja, bukan orang kaya, tapi membuktikan kekuatan berjamaah. 200.000 Quran mereka bisa tebar. Takbir! Perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai di situ. Mereka akan wujudkan 1 juta Al-Quran. 1 juta Al-Quran akan mereka tebar untuk Nusantara ini. 1 juta Al-Quran. Kenapa mereka begitu semangat? Karena mereka mendapatkan informasi dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran ini Bapak Ibu dari zaman Belanda sampai sekarang hanya pernah tercetak 53 juta saja. Sementara kaum muslimin di Indonesia ini angkanya sudah tembus 250 juta. Kalau seandainya yang dari zaman Belanda 53 juta tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak hilang, tidak terbakar, berarti cuma 53 juta stok Quran di negeri ini. Muslim 250 juta, kita kurang dengan 53 juta. Saya pastikan hampir 200 juta saudara kita yang ada di pelosok-pelosok sana. 200 juta hampir tidak pernah seumur hidupnya melihat bentuk Al-Quran. Bagaimana mungkin mereka bisa pandai bacanya kalau Quran tidak nampak di matanya? Bagaimana mungkin mereka bisa dapat hidayah kalau Quran tidak pandai dibaca? Bagaimana mungkin mereka bisa berakhlak indah seperti akhlak Nabi Muhammad? Bagaikan Quran berjalan kalau hidayah tidak pernah mereka jumpai dalam hidupnya. Bujur, Bapak Ibu, jangan pernah anggap remeh adanya kekosongan Quran di negeri ini. Saya titipkan pesan, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang pakar tentang Quran, pernah berpesan, Inna asfaral buyut man safira min kitabillah. Sesungguhnya ada rumah yang dianggap Allah, rumah itu sebagai rumah yang kosong. Kosong dari apa? Berkah. Kosong dari apa? Rahmat. Kosong dari apa? Hidayah. Kosong dari apa? Sakinah. Ketenangan. Kosong dari apa? Sa'adah. Rumah yang bagaimana? Di dalamnya kosong dari Al-Qur'annya. Jangan lupa Indonesia ini rumah besar dari Allah yang harus kita jaga sama-sama. Ngerasa nggak sih tinggal di negeri sendiri nggak ada ketenangannya? Merasa nggak sih tinggal di Indonesia ini sudah hilang keberkahannya? Ngerasa nggak sih di negeri ini sudah nggak ada kebahagiaannya? Kenapa? Mungkin salah satunya faktor sudah ada kekosongan Quran di negeri ini. Bujur, maka tidak ada pilihan. Kita tanam saham, kita bantu perjuangan mereka biar keberkahan di negeri ini kembali dihadirkan. Insya Bapak Ibu,
saya ingin mengajak dengan segala kerendahan hati untuk yang kesekian kalinya. Kebaikan itu makin sering kita lakukan, makin banyak kemuliaannya. Saya mulai dari diri saya. Kita bantu perjuangan jihad mereka selama di Kalsel ini. Kita bantu, kita sisihkan sebagian infak kita. 100.000 kecil di dunia ini, besar untungnya di akhirat sana. Niatkan bantu perjuangan para pejuang-pejuang Al-Quran. Niatkan ketika infak kita masukkan, ya Allah, takdirkan dari garis keturunanku ada anak cucuku yang nanti akan jadi penghafal Quran, yang akan menjadikan mahkota, yang memakaikan mahkota di atas kepalaku, yang akan jadi syafaat bagiku dan keluargaku. Niatkan 100.000 ini akan membuka keberkahan dunia akhirat kita. Saya mulai dari diri saya. Silakan sorban berjalan, kita iringi dengan salawat biar Rasul ridho, senang lihat jihad kita semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Jangan malas-malas bersedekah. Sedekah itu memiliki kemuliaan yang sangat dahsyat. Dalam Quran, orang yang sudah mati saja pengen dihidupkan untuk bisa bersedekah. Mereka berkata kepada Allah, ya Rab, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya diizinkan untuk hidup kembali, saya ingin bisa bersedekah agar saya digolongkan menjadi orang-orang yang soleh. Yang mati pengen dihidupkan, bukan untuk sholat, bukan mau puasa, bukan mau haji. Mereka ingin agar bisa bersedekah, karena mereka merasakan ternyata sedekah itu bisa menjadi payung perlindungan bagi dirinya. Bapak Ibu, bersyukurlah yang sudah memberikan infak yang terbaik. Mudah-mudahan jadi amal dunia sampai akhirat kita. Amin ya Rabbal. Boleh minum dulu? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Emang beda betul kalau minumannya terasa sehat dan bawa berkah. Merek apa sih? Ternyata ini satu-satunya minuman yang paling setia menemani dakwah saya di mana-mana. Mereknya adalah Ajwa. Ngambil berkah kurma Nabi yang ada di Saudi Arabia. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti ada berkah menghampiri. Ajwa ada artinya ajaib water. Kata anak saya ada plesetannya. AJWA. Al-Habsyi jual water ajib. Minuman ini sudah mengalahkan 30 merek minuman terkenal. Mulai dari minuman yang mereknya kangen sampai yang gak kangen kalah oleh Ajwa. Kenapa kalah? Karena minuman ini isinya adalah mirip kandungan air Zam-Zam. Kami ambil air Zam-Zam, Pak. Kami berikan kepada yang ahli di bidang air. Saya suruh mereka selidiki. Mana mungkin Zam-Zam minuman terbaik sedunia kalau tidak ada misteri di dalamnya. Ternyata mereka menemukan ada 3 kemuliaan Zam-Zam. 1, mengandung alkali, pH tinggi, kalau diminum mematikan sel kanker yang ada dalam tubuh. 2, memiliki antioksidan, ketika diminum langsung mematikan racun-racun yang ada, menetralkan racun yang ada dalam tubuh. 3, mikrokluster, kalau diminum dia memperbaiki sel-sel kulit mati. Semua kandungan Zam-Zam kami jadikan kandungan Ajwa. Saya yakin bertambah keberkahannya. Bukankah agama mengajarkan innat tasyabbuh bil kirami falah? Meniru sesuatu yang mulia ikut jadi mulia. Bujur, biar makin tambah berkah Ajwanya, saya khotamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang kami temukan. Dibikin pabrik, produksinya 24 jam didengarkan Al-Quran. Demi Allah,
Al-Quran itu obat dan rahmat. Mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lilmu. Enak kalau ngaji dengan orang-orang pecinta Quran. Saya cukup begini saja nyambung ibu-ibu di belakang. Mukminin. Nggak kayak kemarin saya ngaji di mana. Saya sudah begini-begini. Ibu-ibunya diem. Tiba-tiba ada nenek-nenek teriak. Shadaqallahul azim. Quran Allah turunkan jadi obat dan rahmat. Bagi siapa? Bagi kita orang mukmin. Yang kedua, Al-Quran itu, air itu hidup dan menghidupkan. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Tapi sayang Pak, dua ayat ini yang membuktikan bukan orang Islam, orang Jepang.